Anggota Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana akhirnya memuji mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pengembangan transportasi terintegrasi di Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi memilih pemimpin masa depan Jakarta. Ia mencontohkan integrasi yang dikembangkan yakni antara halte bus Transjakarta dengan angkot Jaklingko. Selain itu, juga integrasi antara halte bus Transjakarta dengan stasiun moda raya transportasi. Dengan adanya keberhasilan yang dicapai oleh Anies Baswedan pada periode kepemimpinannya 2017-2022, William berharap nantinya pemimpin anyar DKI Jakarta bakal melanjutkan pengembangan transportasi yang terintegrasi. Menurutnya, salah satu indikator pemimpin Jakarta memang harus bisa melakukan pengembangan dalam sektor krusial tersebut. Integrasi ini perlu dikembangkan. Dari jangkauan transportasi, harus bisa mencapai tempat-tempat permukiman dan perumahan yang padat penduduk. Ia menekankan agar masyarakat memilih pemimpin yang mengerti masalah Jakarta, terutama persoalan kemacetan, kaitannya dengan pengelolaan transportasi di ibu kota, sehingga terus berprogres untuk melakukan percepatan. Fatmawati lagi. Berangkatnya sekitar jam 7 pagi dan pulangnya itu paling cepat sekitar jam 6 sore. Biasanya saya ke Jakarta tuh naik KRL. Karena kebetulan saya orang Bekasi ya, jadi saya tuh naiknya dari stasiun Bekasi atau dari stasiun Kranji yang langsung arah ke stasiun Cikini. Untuk rute sehari-hari, karena kebetulan kantor aku ada di daerah TB Simatupang dan rumah aku di Ciledug, aku naik Transjakarta dari halte Adam Malik, terus menuju ke halte Tendean. Abis dari halte Tendean nih jalan sedikit atau kadang-kadang juga naik ojek online ke halte Mampang. Abis itu lanjut ke halte Pertanian. Dari halte Pertanian lanjut deh, dari situ naik ojek online ke kantor terdekat. Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan capaiannya dalam memperbaiki masalah transportasi umum. Anies mengklaim sudah menghilangkan kebiasaan ngetem dari angkutan umum di Jakarta dengan program Jaklingko. Dengan program itu, sopir angkutan umum tidak perlu menepi di pinggir jalan dalam waktu lama. Hari ini, Metro Mini dan lainnya tidak akan ngetem karena bayarnya pemerintah ke operator per kilometer. Warganya bayarnya per 3 jam 5.000. Silahkan gonta-ganti tanpa tambahan, kata Anies di Masjid UGM. Berubahnya kebiasaan sopir yang tidak lagi ngetem diharapkan bakal membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Jika jumlah kendaraan pribadi di jalanan Jakarta berkurang, maka kemacetan juga berkurang. Anies Baswedan menunjukkan kontribusinya dalam membenahi transportasi publik di Jakarta. Di antaranya dengan terobosannya meluncurkan MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada tahun 2019 lalu. Anies juga berupaya untuk mengintegrasikan transportasi publik baik secara fisik maupun pembayaran. Pengintegrasian transportasi publik tersebut dilakukan dengan membangun berbagai stasiun dan rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta mikrobus. Dalam mendukung program integrasi transportasi publik, Anies turut memperhatikan kenyamanan pejalan kaki dengan mengubah sejumlah tempat menjadi area khusus pejalan kaki yang nyaman. Terbukti dengan adanya sistem transportasi publik yang terintegrasi, jumlah penumpang transportasi publik di Jakarta berhasil mengalami peningkatan, salah satunya pada PT Transjakarta yang menuai sejarah baru dengan melayani sebanyak lebih dari 1 juta pelanggan per hari. PT Transjakarta kedepannya menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah pelayanan armada bus, mulai dari bus rapid transit, non-BRT, dan bus mikrotrans. Untuk informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam daftar 21 pahlawan transportasi 2021 versi Transformative Urban Mobility Initiative. Selain Anies dan CEO Tesla Elon Musk yang menjadi pahlawan transportasi dari Amerika Serikat, Anies terpilih sebagai pahlawan transportasi dari Indonesia karena dinilai berkontribusi dalam pengembangan sistem transportasi yang berintegrasi dan inklusif di Jakarta. Kota ini bekerja mewujudkan tujuan bersama dalam membangun transportasi yang terjangkau dan inklusif bagi semua. Ada beberapa aspek yang disinggung Tumi sehingga Anies Baswedan dianugerahi penghargaan ini, yakni integrasi moda transportasi, jalur sepeda sepanjang 63 km,
rencana operasional bus listrik, dan renovasi stasiun sehingga terhubung dengan stasiun moda transportasi lain. Berikut rinciannya. Pertama, jalur sepeda sepanjang 63 km. Anies Baswedan meresmikan jalur sepeda di ibu kota pada 21 September 2019. Pembangunan pertama dibagi atas 3 fase dengan total 63 km. Saat ini, jalur sepeda terbentang di sepanjang Jalan Fatmawati, Panglima Polim Sudirman, Jalan Tomang Raya, Kebonsiri, Matraman, Jatinegara, lalu Jalan Medan Merdeka, Tamrin, Imam Bonjol, Diponegoro, Proklamasi, Pramuka, dan Pemuda. Pembangunan jalur sepeda merupakan salah satu janji Anies Baswedan untuk warga Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pembangunan jalur sepeda hingga 545 km. Jalur baru 200 km ditargetkan rampung pada 2022. Kedua, integrasi moda transportasi. Sejak 2018, Anies Baswedan meresmikan Jaklingko, sistem transportasi terintegrasi baik rute, fisik, maupun pembayaran. Integrasi ini melibatkan bus besar, medium, kecil, Transjakarta, dan transportasi berbasis rel yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta, seperti MRT dan LRT. Sistem Jaklingko juga mengintegrasikan prasarana dengan PT KCI atau KRL dan railing kereta bandara yang dimiliki PT KAI. Contoh integrasi ini terlihat di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Di situ terdapat 4 moda transportasi publik yang terkoneksi secara fisik di jalur pedestrian terowongan, jalan kendal, dan trotoar yang didesain ramah bagi penyandang disabilitas. Integrasi moda, termasuk alat bayar ini juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo, dan PT MITJ. Mereka bisa melakukan kegiatan dengan 3-5 jenis kendaraan tanpa perlu memakai kartu yang berbeda-beda. Ketiga, bus listrik. Medio 2019, Anies Baswedan mencanangkan penggantian bus Transjakarta berbahan bakar gas dengan bus listrik. Rencana ini sekaligus dalam rangka mengurangi polusi udara di langit ibu kota. Anies mencanangkan program Langit Biru lewat penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019. Juli 2020, PT Transjakarta melakukan uji coba 2 bus listrik EV1 di rute layanan Blok M Balai Kota selama 3 bulan. Bus yang diuji coba yakni single tipe low entry tipe K9 dan bus medium tipe C6. Kedua bus ini memiliki daya baterai yang tahan lama dengan jarak tempuh diperkirakan mencapai 250 km sebelum baterainya harus diisi ulang. Dengan durasi pengecasan kurang dari 4 jam setiap harinya, PT Transjakarta menargetkan pengoperasian bus listrik secara bertahap pada pertengahan semester kedua tahun ini. Transjakarta akan bekerja sama dengan sejumlah operator angkutan umum untuk mencapai target ini. 4. Renovasi stasiun. PT Mas Rapid Transjakarta bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia menata 4 stasiun KRL Jabodetabek. Keempatnya adalah Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Senen, dan Stasiun Juanda. Tujuannya agar sistem pengelolaan transportasi publik saling terhubung. Dalam penataan ini, pemerintah juga menyediakan lokasi antar jemput penumpang ojek online dan pangkalan, bajai, bus listrik, halte bus Transjakarta, Mikrotrans, dan jenis transportasi lainnya. Selasar dan fasilitas pejalan kaki, Lipi Transjakarta, penyediaan rambu pengarah hingga penataan pedagang kaki lima dibenahi. Anies mengatakan, penghargaan pahlawan transportasi 2021 dari Tumi bukan saja untuk dirinya. Ia mengatakan pahlawan sebenarnya adalah ribuan orang yang bekerja setiap hari mendorong integrasi transportasi Jakarta. Jutaan warga yang ikut menyukseskan dengan memilih berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik. Pengakuan ini adalah buat kita semua.